Halo, perkenalkan nama saya Serkalista dari kelas 9C nomor absen 14. Hari ini saya akan mengerjakan PHK IPA Bioteknologi membuat roti menggunakan ragi. Pertama-tama kita perlu mempersiapkan 300 gram tepung terigu dengan protein tinggi. Lalu siapkan 55 gram gula dan tuang ke tepung terigu yang telah disiapkan tadi. Aduk kedua bahan tersebut hingga merata. Kemudian siapkan 110 ml susu. Setelah itu tuang 40 ml air. Itu tuangkan 40 gram putih telur. Aduk hingga tercampur rata. Lalu ambil 1 sendok dari adonan basah tadi dan sisihkan di tempat yang lain. Setelah itu campur adonan basah dan adonan kering menjadi satu. Dan aduk lagi hingga merata. Setelah diaduk, adonan diulen selama kira-kira 1 menit. Dan adonan akan menjadi seperti ini. Setelah itu adonan ditutup dan didiamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, tuangkan 4 gram permipan atau ragi instan ke adonan basah yang telah disisihkan tadi. Kok pengen ngembang ya? Iya. Hah? Ya, kita sendok teh. Satu sendok teh. Iya, mintanya 4 sih, tapi gak apa-apa ya 5 ya. Tuangkan ke 1 sendok adonan basah yang tadi disisihkan. Lalu jangan lupa diaduk.
ya, beda dikit. Iya. Baunya enak ya. Lalu tuang vermipan tadi ke adonan. Lalu uleni adonan yang telah diberikan vermipan selama kira-kira 7 menit. Setelah adonan tercampur rata seperti ini, adonan ditutup selama 5 menit. Lalu siapkan 35 gram mentega yang sudah sesuai suhu ruang dan letakkan ke adonan tadi. Lalu tuangkan 5 gram garam. Lalu uleni lagi adonan hingga merata. Setelah adonan merata, adonan dibagi menjadi 4 bagian seperti ini. Ya. Setelah itu adonan diulen lagi dan dibulatkan. Lalu adonan ditutup dengan plastik wrap dan didiamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, adonan diulen menggunakan rolling pin dan dibentuk menjadi bulat. Sebelum diulen seperti ini, alas dan rolling pin sebaiknya diberikan margarin, dioles margarin sehingga permukaannya tidak lengket. Ya, ini enggak lengket. Ya, tidak lengket. Nice. Sudah ya? Sudah. Kita kulkas nih. Ya. Bagus. Setelah di roll, adonan dimasukkan ke loyang dan ditutup, lalu ditunggu hingga mengembang lagi. Adonan ditutup menggunakan plastik, serbet, dan mangkok besar agar mengembang. Setelah 1 jam, tutup dibuka dan adonan akan mengembang seperti ini. Kemudian adonan dimasukkan ke oven yang telah dipanaskan. Dimasukkan ke oven yang bersuhu 160 derajat selama 25 menit. Celcius selama 25 menit. Oh ya, kali itu aluminium foil.
Sebelum itu permukaannya ditutup dengan aluminium foil agar tidak kosong. Adonan pun mulai mengembang setelah 15 menit dimasak. Setelah 25 menit, roti dicek apakah sudah matang atau belum. Jika sudah matang, roti dikeluarkan dari oven dan ditunggu hingga dingin, baru dapat dikeluarkan dari loyang. Roti telah jadi setelah Setelah 25 menit di oven. Ya. Masih potong-potong kayak gini. Masih kasih selai. Selainya beli. Ya. Panas. Dingin. Lembut nggak sih? Bisa nggak sih dia? Nggak bisa. Udah, yang penting lembut. Ya, tidak mengecewakan. Kamu ladar kamu. Nih, syuting. Apanya? Syuting kan po. Apanya yang mau di-shooting? Po. Apa ini? Berongga. Oh, berongga itu empuk. Buat jaring-jaring. Oh. Ya. Cara tahu harusnya gini. Oh, harusnya. Ya, enak ya. Ini apa dijual? Banyak orang tadi nih. Banyak makan dulu. Juga bulu, juga papan. Habisnya dimakan. Jadi seperti karton, jadi 17, jadi 6 ribuan lah. Susunya kayak cuma 10% lah. 10 berapa? Susunya berapa? Ya udah, 1000 jadi 2000. 8.000. Kami pan setengah. 2.500, 2.500. Enak. Lumayan tuh. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Penjelasan dari percobaan tadi adalah tepung terigu yang telah ditambahkan air, susu, garam, gula, putih telur, dan margarin diberi khamir Saccharomyces cerevisiae atau ragi. Roti akan melar setelah 5 menit dan akan terlihat bagian roti yang elastis dan seperti berserat. Itulah yang disebut gluten. Ketika adonan roti diuleni, gelembung udara akan terperangkap oleh gluten roti. Lalu, adonan roti didiamkan selama 1 jam di tempat yang hangat. Selama 1 jam tersebut, khamir Saccharomyces cerevisiae atau ragi melakukan fermentasi alkohol yang menghasilkan etanol, karbon dioksida, dan energi. Energi digunakan oleh khamir untuk tumbuh dan memperbanyak diri. Karbon dioksida terperangkap di dalam adonan dalam bentuk gelembung gas. Setelah 1 jam, adonan roti dipanggang dalam oven. Ketika dipanggang, panas oven menyebabkan gas mengembang sehingga adonan mengembang dan ukurannya bertambah besar. Panas oven juga menguapkan etanol dan membunuh khamir. Hasilnya akan terbentuk roti yang lembut dan berwarna kuning. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.